di dalam kasih karunia Tuhan dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus di gereja ini. Saya percaya ketika Anda bertumbuh di gereja ini, Anda semakin bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan dan bertumbuh di dalam pengenalan akan siapa Tuhan kita, Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup. Katakan amin. Galatia pasal 1 ayat 15 menyambung lagu tadi, tolong dibuka dulu. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Anda ada di tempat ini, pelayanan ini ada di sini karena panggilan Tuhan oleh kasih karunia-Nya. Bukan oleh karena ketaatan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi oleh kasih karunia-Nya. Haleluya. Dan itu pun terjadi ketika kita dipilih sejak di dalam kandungan ibu kita. Itu by His grace. Haleluya. Oleh sebab itu benar tadi bahwa kita nggak perlu khawatir. Karena semua yang kita alami nanti itu by His grace. By His goodness. By His love. Not by your love. Not by your obedience. Bukan karena ketaatan Anda, bukan karena kasih Anda, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya Anda akan sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini sangat relevan dengan apa yang kita hadapi hari-hari ini. Ya, judulnya adalah cara Tuhan untuk menghadapi rintangan. Kita kepingin tahu bagaimana caranya Tuhan, bukan caranya dunia. Bukan caranya manusia. Ketika ada rintangan di depan kita tahu cara Tuhan itu bagaimana menghadapi rintangan-rintangan yang ada di depan kita. Nah, untuk itu, shalom semuanya, kita akan buka satu ayat firman Tuhan. Saya ingin membagikan sebuah rema firman Tuhan ini untuk saudara semua hari ini bisa mengerti dan bisa memahami baik Anda yang ada hadir di sini atau yang lagi menikmati atau mengikuti ibadah ini secara streaming, live streaming atau online ya di YouTube ya. Oke. Nah, kita akan mulai melihat satu situasi atau satu kondisi di mana waktu itu Raja Saul, raja pertama orang Israel yang dari suku Benyamin, ya, kita mulai dari sini dulu. Waktu itu suku Benyamin menghadapi suatu situasi yang sangat-sangat mengkhawatirkan, yang sangat menakutkan. Mereka dikuasai atau dikepung oleh musuh mereka. Ya, nah, saya akan bacakan kisahnya di 1 Samuel pasalnya yang ke-13 ayat 5. Langsung ya, kita buka. 1 Samuel pasal 13 ayat 5. Kita melihat situasi yang dihadapi oleh suku Benyamin waktu itu. Dan kita adalah generasi Benyamin, generasi akhir zaman. Dan itu menurut saya relevan dengan kondisi kita hari ini. Ya, 1 Samuel pasal 13 ayat 5. Adapun orang Farisi telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan berapa? 3.000 kereta. Anda bisa bayangkan 3.000 kereta itu banyaknya berapa? Seberapa banyak? Ya, setelah itu dikatakan 6.000 orang pasukan berkuda. Saya tanya, satu peleton itu berapa orang? Satu kompi. Satu kompi itu berapa orang? 100 ya, kalau nggak salah. Lah, ini 3.000 ya, kereta, 6.000 orang pasukan. Itu setara dengan satu apa itu ya? Batalion mungkin di atasnya, Pak. Batalion di atasnya, kayaknya di atasnya. Ya, bayangkan ya, mereka menghadapi orang-orang Filistin yang sudah berkumpul dan siap berperang. Ya, dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki dikatakan di sini sebanyak pasir di tepi laut. Anda bisa bayangkan ya kalau Anda menghadapi musuh seperti itu. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas.
Nah, berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Kemudian ayat yang ke-6, ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak waktu itu. Maka larilah rakyat bersembunyi di gua-gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Kemudian ayat yang ke-7. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Nah, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya. Dengan apa? Dengan semangat atau dengan gemetar? Dengan gemetar. Dengan gemetar. Ya, jadi kita bisa melihat Raja Saul di sini adalah raja pertama Israel. Dan Saul berasal dari suku Benyamin. Kita akan melihat termasuk rakyat itu, termasuk 6 orang pasukan yang bersama-sama dengan Saul waktu itu, sedadunya Saul. Mereka mengikuti Saul dan mengikutinya dengan gemetar. Mereka takut. Ya. Dan dikatakan ada yang bersembunyi di gua-gua. Dan beberapa dari mereka membelot ke orang Israel, ke orang Filistin, ke bangsa Filistin. Jadi kesimpulannya kalau kita baca ini, waktu itu benar-benar masa sulit bagi orang Israel. Mereka dikepung dari segala arah, ya. Dan ingat waktu itu Daud belum diceritakan. Ya, jadi raja pertama waktu itu Israel adalah Raja Saul. Dan diceritakan ayat selanjutnya. Anda pasti tahu ceritanya. Raja Saul melanggar apa yang diperintahkan oleh Nabi Samuel waktu itu. Ketika itu Nabi Samuel berpesan sama Raja Saul, nanti hari ke-7 aku akan kembali dan aku akan mempersembahkan korban. Tapi Saul melanggar perintah Tuhan melalui Nabi Samuel itu. Ia mempersembahkan korban bakaran. Padahal itu dilarang di dalam perjanjian lama. Raja tidak boleh mempersembahkan korban bakaran. Yang bisa mengkorbankan korban bakaran adalah hanya Nabi. Kita langsung ke 10. Oke, gak apa-apa. Langsung ke 10 aja. Loncat langsung ke 10. Nah, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya, tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau berbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat berserak-serak." Dia melihat rakyatnya bercerai-berai, lari ke sana kemari, ketakutan, ya. Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Kalau Anda jadi Raja Saul, apa tindakan Anda? Nah, jadi Saul ini adalah contoh orang yang kedagingan. Ia berjalan dengan melihat. Dia melihat situasi saat itu. Chaos. Alkitab berkata, sebab hidup kami bukan hidup karena melihat. Hidup Anda di dalam Kristus. Hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Nah, saya membagikan ini karena saya percaya di dalam hidup kita. Sekarang kita tepat berada di Samuel pasal 13 dan 14 ini. Inilah yang sedang terjadi pada kita generasi-generasi Benyamin hari ini. Generasi akhir zaman. Kita sedang melihat. Kita diserang, dikepung. Tahun lalu, 2 tahun yang lalu, kita dikepung oleh apa? COVID-19. Sehingga kita diisolasi. Kita sedang dikepung oleh resesi ekonomi global. Bukankah seperti itu keadaan kita? Kita sedang dikepung oleh namanya bencana alam. Minggu lalu Pak Heru sudah memberitakan tentang itu. Bencana alam itu intensitasnya itu semakin sering, betul nggak?
Kita sedang ada di dalam zaman itu. Kita sedang dikepung oleh kehancuran dunia ini. Dunia ini bukan semakin baik, tapi semakin enggak baik. Kalau Anda tanya orang-orang, apakah dunia ini sedang baik-baik saja? Pasti jawabannya apa? Enggak. Semua orang pasti ngomong enggak. Terutama tentang resesi global, resesi ekonomi dunia. Dan banyak orang-orang percaya yang tidak bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan dan tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus akan bersembunyi. Akan bersembunyi, takut. Dan mereka pakai cara dunia akhirnya. Tapi saya percaya itu di luar. Tapi kalau di NCC, enggak. Kita dibedakan, kita dipisahkan dari dunia. Anda tahu bahwa Anda sudah dipisahkan dari dunia. Anda dipisahkan, Anda dikhususkan. Anda dibedakan dari dunia. Ya. Jadi Raja Saul di kisah ini telah jatuh, ia mempersembahkan korban. Padahal itu bagiannya bukan bagian raja. Dia mengambil bagian yang bukan bagiannya dia. Dan tepat pada hari yang ke-7, Samuel datang. Dan apa kata Samuel? Kita lihat ayat selanjutnya. Kata Samuel kepada Saul, ayat ke-13. Nah ini, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Elohimmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Yahweh mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ayat 14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Siapa? Daud. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Apa yang diperintahkan Tuhan? Tuhan ngomong, tunggu. Tunggu pertolongan Tuhan. Tunggu. Sesuatu tentang flesh, tentang daging, yaitu Anda tidak sabar menunggu pertolongan Tuhan. Itulah sifat kedagingan kita. Ya, daging selalu ingin melakukan sesuatu untuk menolong dirinya sendiri. Itulah sifat flesh. Bahkan daging kita seringkali kita mau menolong Tuhan. Seolah-olah Tuhan butuh bantuanku untuk menggenapi janjinya. Ya. Jadi disinilah contohnya kedagingannya Raja Saul. Tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan. Yang dibenci daging itu apa? Tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan. Yang dibenci oleh daging apa? Ketika kita berkata, diam, lihatlah keselamatan itu dari Tuhan. Yang dibenci oleh daging, ketika kita rest, daging ngomong gini, kenapa kamu gak melakukan sesuatu? Kalau kamu memang cinta sama anakmu, lakukan sesuatu untuk anakmu. Kalau kamu cinta sama istrimu, lakukan sesuatu untuk istrimu. Itu daging. Ya. Daging selalu ingin melakukan. Itulah yang sulit dilakukan oleh daging dan itu terjadi kepada Saul. Kita sulit untuk rest. Kita sulit untuk tenang jiwa kita. Dan hasilnya apa? Semua orang yang mengikuti Saul, Anda baca tadi, mereka mengikuti dengan gemetar, dengan ketakutan. Ya, kita baca lagi, 1 Samuel 13 ayat 15. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia. Itu kira-kira berapa pasukannya? 600. Saya ingat satu kompi itu 100 orang. Berarti ada 6 kompi, 600 orang. Nah, yang menarik saya temukan di sini, yang menarik saya pelajari adalah nanti di kehidupannya Daud. Daud juga punya 600 serdadu. Jumlah yang sama yang dimiliki oleh Saul. Kita lihat di
di 1 Samuel 27 ayat 2. Saya tampilkan. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana ia dan ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia kepada Akis bin Maok, raja kota Gad. Apa yang dapat kita pelajari? Saul punya 600 orang. Dan 600 orang itu mengikuti dia dengan gemetar. Anda tahu? 600 orang yang mengikuti Daud. Mengikuti dengan gagah perkasa. Tidak takut. Di sini kita bisa belajar apa? Leadership. Kepemimpinan. Pemimpin yang Anda ikuti itu akan menentukan akan menjadi apa Anda. Kalau pemimpin Anda suka menyembah Tuhan, kalau pemimpin Anda selalu berfokus kepada Kristus, saya percaya Anda semua menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa nanti. Sama seperti anak buahnya Daud. Kada amin. Dan itu terjadi, saya berdoa terjadi di tempat ini. Dan Alkitab kita bisa banyak belajar tentang prinsip-prinsip leadership di sini. Jadi, seorang pemimpin, Anda lihat, apakah pemimpin Anda, bahkan di dalam gereja pelayanan, apakah mengarahkan Anda kepada Kristus? Ya. Nah, dan seorang leader tidak boleh bekerja menurut daging. Artinya berdasarkan pada menyenangkan hati orang saja. Enggak. Saya sering ngomong-ngomong sama Pastor Lili. Dan saya banyak belajar dari beliau di dalam penggembalaan di NCC. Dia selalu ngomong bahwa gereja ini hanya memfokuskan orang-orang yang datang untuk melihat Yesus. Dan saya dinasihati. Pokoknya jangan membuat orang-orang itu fokus kepada kamu. Ya memang benar. Ya, bawa mereka fokus kepada Kristus. Nah, kembali ke Saul. Nah, mereka dikepung dari segala penjuru oleh musuh. Kita lihat 1:13 ayat 15 dan 16. Kita lihat lagi 1:13 ayat 15. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi ke Gilgal ke Gibeah Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia. Kira-kira 600 orang banyaknya. Nah, terus kemudian kita lihat ada Geba Benyamin di sini. Ya, jadi Saul dari Gilgal pergi ke Geba Benyamin. Geba Benyamin itu adalah ibu kota Israel pada saat itu. Bukan Yerusalem, saudara-saudara, tapi Gibeah. Yerusalem pada waktu itu diduduki oleh bangsa Yebus. Jadi ibu kota pada waktu itu adalah Geba Benyamin. Ibu kota dari suku Benyamin. Dan kalau Anda lihat pemetaan wilayah 12 suku di Israel, saya sudah pernah ceritakan ini di khotbah saya bulan lalu. Wilayah yang paling terkecil itu adalah wilayahnya suku apa? Benyamin. Benyamin itu dapat wilayah yang paling kecil. Kalau dibandingkan dengan suku-suku lain, Yehuda, kemudian yang lain-lainnya lah. Ruben dan semuanya. Benyamin paling kecil. Tapi, catat baik-baik, justru ibu kota Yerusalem ada di daerah suku Benyamin. Kalau Anda ke Israel, Anda tanya tour leadernya, sejarahnya Yerusalem itu daerahnya suku Benyamin. Bukan suku Yehuda, bukan suku Ruben. Ya. Nah, jadi saat itu kota Yerusalem masih di bawah orang Yebus. Dan nanti Daudlah yang merebut kota itu. Kota Yerusalem jadi ibu kota Israel. Nah, tetapi saat itu Raja Saul berada di ibu kota suku Benyamin yang namanya Geba. Dan Alkitab berkata, orang Filistin berkemah di Mikmas. Anda lihat, ya, orang Filistin berkemah di Mikmas. Kalau Anda lihat di peta, kota Mikmas di mana orang Filistin tersebut berkemah, ada di sisi utara dari Gibeah. Nah, saya tadi pinjam pointernya. Anda bisa lihat petanya,
supaya lebih bisa membayangkan. Ya, di sini Gibea, ini saya kasih kuning. Mikmas itu di utaranya, di atasnya Geba. Artinya orang Filistin yang mau masuk menyerang Israel sangat dekat sudah dengan kota Geba, di mana Saul berada. Ya, sedekat itulah bangsa Filistin sudah datang dekat ibu kota Geba. Bayangkan, ya. Nah, lalu saya gak ceritakan yang sebelah utara siapa-siapa ya. Nah, kalau Anda lihat, kemudian sebentar, saya akan skip. Dan Alkitab berkata, musuh mengepung dari segala arah. Kalau kita membaca di ayat 17 yang next, nah ini ayat 17. Maka keluarlah orang-orang penjara dari perkemahan orang Filistin di dalam 3 kelompok. Ya, dalam 3 kelompok. Dalam 3 gerombolan. Gerombolan yang satu mengambil jalan kemana? Ofra, ke daerah Sual. Gerombolan yang kedua mengambil jalan kemana? Bet-Horon. Lalu yang gerombolan yang satu lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap lembah Seboim. Jadi ingat-ingat, ada 3 gerombolan yang masuk 3 daerah. Ya, Ofra, Bet-Horon, dan lembah Seboim. Saya ingin tunjukkan petanya. Anda bisa bayangkan, mereka dikepung dari sini. Ya, ibu kotanya Geba, Gibea ini di bawahnya, dan Yebus itu Yerusalem di bawahnya, selatan. Ini dikuasai oleh orang-orang Yebus. Dan di Mikmas itu sudah ada perkemahan orang Filistin. Mereka masuk dari mana? Bet-Horon, sini. Lalu lembah Seboim, sebelah sini. Lalu di sini ada Ofra. Mereka juga masuk dari sini juga. Artinya, orang-orang Filistin sudah mengepung Israel dari semua sisi. Dari semua sisi. Ini umat Tuhan loh. Ini umat perjanjian loh. Ya, ada Ofra, ada Bet-Horon, ada Seboim. Dan dari ketiga area itu musuh masuk untuk mengepung dan menyerang mereka. Dan di sebelah selatan Gibea ada kota Yerusalem masih dikuasai oleh Yebus. Sebab itulah Alkitab mengatakan orang-orang yang mengikuti Saul gemetar. Mereka memiliki mentalitas korban. Mereka bukan memiliki mentalitas pemenang. Mereka hanya menantikan penindasan. Mereka hanya menantikan kekalahan. Mereka tidak melihat kemenangan ada di pihak mereka. Mereka tidak melihat bahwa Tuhan ada di pihak mereka. Mereka gak bisa melihat itu. Ya, garis bawahi, kemenangan itu dari Tuhan. Karena ada kemenangan dari kedagingan kita. Yang diraih oleh kekuatan daging kita. Berapa banyak kita ingin kemenangan kita dari Tuhan, bukan dari kedagingan kita. Anda gak bisa mengalahkan kedagingan dengan cara kedagingan kita. Gak bisa. Anda tidak bisa memakai cara-cara daging untuk mengalahkan kedagingan kita. Anda gak bisa memakai cara-cara dunia untuk mengalahkan dunia. Harus dengan cara Tuhan. Harus, katakan, aku ingin mengatasi masalahku dengan cara Tuhan. Bukan dengan kedagingan kita, bukan dengan kekuatan kita. Nah, nanti kita belajar sama-sama. Alkitab berkata apa? Bukan dengan kuat gagahmu, tapi dengan rohku. Rohnya Tuhan roh apa? Kasih karunia. Ya. Mungkin saat ini Anda mungkin melihat banyak masalah di sekitar Anda. Kemanapun mata Anda melihat, kok ada masalah ini, ada masalah itu, masalah ini, masalah itu. Ada Filistin yang baru, selalu baru mengelilingi Anda. Mereka mengepung Anda dari segala arah. Dan sesekali mereka masuk ke dalam hidup Anda untuk mencuri kesehatan Anda mungkin.
untuk mencuri hubungan Anda dengan anak-anak Anda. Mungkin mencuri hubungan Anda dengan mertua Anda. Atau mungkin mencuri hubungan Anda dengan pasangan Anda. Mereka merampok damai sejahtera Anda, sukacita Anda. Dan ingat, masih ada orang-orang Filistin di tanah Israel. Tuhan berkata di dalam Yosua pasal 13 ayat 1, seperti Tuhan mengatakan pada Yosua. Demikianlah firman Tuhan, setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Masih banyak yang belum Anda nikmati perjalanan bersama Yesus. Yesus ingin kita menikmati semua penyediaannya, semua perkenanannya. Tapi Anda masih belum bisa menikmati, itu artinya. Kan sayang. Kan sayang Anda punya mobil canggih, tapi Anda tidak bisa menggunakan atau menikmati fasilitasnya. Sama seperti itulah, kurang lebih sama seperti itu. Ya, mereka seharusnya nggak ada di sana, orang-orang Filistin itu. Kalau Anda pelajari, mereka sebenarnya itu asalnya dari Yunani, orang Filistin itu. Dan mereka masuk di dalam tanah perjanjian, mereka nggak melalui sungai Yordan. Mereka melalui sebelah utaranya Israel. Berbeda dengan umat Israel waktu itu. Bangsa Israel ketika masuk ke tanah perjanjian, mereka melalui apa? Sungai Yordan. Ini juga berbicara tentang kita, umat perjanjian baru. Sungai Yordan berbicara tentang kematian Yesus di atas kayu salib. Kita semua telah disalibkan, manusia lama kita telah disalibkan bersama Yesus di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya Anda dan saya dapat masuk ke tanah perjanjian. Tapi orang Filistin kok bisa masuk ke tanah perjanjian Israel? Mereka tidak pernah masuk melalui sungai Yordan. Mereka tidak pernah masuk melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita hari ini Anda memiliki akses tempat yang bernama kasih karunia. Karena Anda masuk melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Anda berbeda dengan orang Filistin. Anda masuk melalui tanah perjanjian itu melalui sungai Yordan. Dan manusia lama Anda telah berlalu, telah disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Dan Anda sekarang adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Jadi bagian Anda yang suka berdosa, bagian Anda yang tidak sabaran, bagian Anda yang temperamen, bagian Anda yang masih kepahitan, bagian Anda yang masih suka menggerutu misalnya. Itu sudah semuanya disalibkan di atas kayu salib. Bersama-sama dengan Yesus. Semua yang buruk, itu semua sudah disalibkan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan dia berkata, it is finished. Dalam bahasa Ibraninya, kulah. Dalam bahasa Yunaninya, tetelestai. Sudah selesai. Semua yang buruk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Nah, ketika Anda tahu, waduh semua yang buruk sudah diselesaikan. Apakah Anda mau melakukan yang buruk? Tentunya enggak. Jadi intinya, identitas Anda mendahului perilaku Anda. Saya ulangi lagi, identitas Anda di dalam Kristus mendahului perilaku Anda. Semua yang buruk-buruk itu, Anda akan lama-lama dikikis. Lama-lama akan hilang satu persatu. Tentunya enggak langsung jreng, Anda sempurna. Enggak, saudara-saudara. Sama seperti sakit penyakit. Enggak mesti Anda, sehat terus. Anda mungkin pernah sakit. Tapi saya percaya, Anda jarang sakit. Anda mungkin dulu suka marah, tapi sekarang Anda jarang marah. Anda dulu mungkin suka kecewa, Anda sekarang jarang kecewa. Karena semua yang buruk sudah disalibkan bersama Yesus. Ya.
Dan ketika Yesus bangkit dari kematian, saudara yang baru juga ikut dibangkitkan di dalam Kristus Yesus. Sama seperti ayat firman Tuhan, bahwa kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus ini. Jika siapa yang ada di dalam Kristus, 2 Korintus pasal berapa itu? Gak kelihatan saya, 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Katakan, aku ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Anda bukan ulat yang berjalan dengan perut. Anda sekarang adalah kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang indah. Saya tanya, kupu-kupu bisa nggak jatuh di tempat yang kotor? Bisa nggak? Bisa. Apakah dia berubah jadi ulat? Enggak. Dia tetap kupu-kupu. Tapi kupu-kupu yang sedang jatuh di tempat yang kotor. Ya, ketika kita sudah di dalam Kristus, Anda berdosa. Bukan terus kemudian Anda jadi manusia berdosa. No, Anda tetap menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus selalu mengingatkan kita bahwa engkau adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus Yesus. Semua dosa-dosamu sudah diampuni satu kali. Bukan bertahap, bukan dicicil. Satu kali untuk selama-lamanya. Dosa Anda itu bukan dicicil. Oh ya, ini tak ampuni, nanti besok tak ampuni lagi. No, satu kali untuk selama-lamanya. Semakin Anda tahu itu, semakin Anda cinta pada Tuhan. Semakin Anda benci terhadap dosa. Gak ada yang amin. Ya. Jadi Anda masuk melewati kematian dan kebangkitan di dalam Kristus Yesus. Nah, jadi kita lanjutkan di 1 Samuel pasal 13 ayat 19. Dan inilah yang menambah parah kondisi dari orang-orang Israel. Apa? Di seluruh negeri Israel ternyata tidak ada yang namanya pandai besi. Kita lihat ya. 1 Samuel pasal 13 ayat 19 dan 20. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Gak punya pandai besi, gak punya tukang besi. Sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Jadi pada saat itu di sisi bangsa Israel tidak punya seorang tukang besi. Artinya mereka gak punya pedang, gak punya tombak untuk persenjataan. Karena pada waktu itu keahlian menempa besi dimiliki oleh orang-orang Filistin. Orang Israel belum punya keahlian untuk membuat pedang dan besi. Lalu apa senjata mereka? Senjata mereka hanya terbuat dari tembaga. Pertanyaan saya, kalau Anda menghadapi musuh, mereka bawa pedang besi pedang tombak dari besi. Terus kemudian Anda bawa peralatan tembaga. Kira-kira nek perang menang siapa? Apalagi pasukan mereka ribuan. Ribuan tadi kita baca di awal. Ya. Jadi orang Israel nggak punya persenjataan yang canggih. Waktu itu. Ya, waktu itu. Dia katakan bahwa jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang dan tombak. Jadi orang Filistin saat itu menolak untuk berbagi pengetahuan atau berbagi teknologi untuk mereka membagikan kepada orang Israel. Karena mereka takut kalau orang Israel bisa bikin itu jadi ancaman buat orang-orang Filistin. Ini adalah sesuatu yang parah yang dialami oleh orang Israel. Kemudian ayat ke-20 kita baca. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada siapa? Orang Filistin. Untuk apa? Untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya, atau artinya masing-masing. Aritnya masing-masing. Jadi mereka itu punya peralatan dari besi, itu hanya sebatas alat-alat pertanian. Dan itu pun kalau dia mau mengasah, mereka harus pergi ke bangsa Filistin. Ini yang menambah malu umat Tuhan saat itu. Dan hanya itu yang diizinkan
oleh bangsa Filistin saat itu. Alat-alat pertanian. Ya seperti tadi itu, mata bajak, beliung, kapak, arit, atau kusa. Anda tahu kusa? Siapa tahu kusa? Kusa itu tongkat untuk menghalau lembu. Itu kusa. Ya. Dan mereka harus kembali ke Filistin untuk mengasahnya. Dan kita lihat di ayat selanjutnya. Mereka harus bayar. Ini menambah malu lagi. Dan adapun bayarannya ialah 2/3 sikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 sikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa. Ongkosnya enggak murah, mahal. Gila enggak? Ya, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, setiap kali Anda mengikuti cara dunia dan memakai apapun dari dunia, Anda nanti akan bergantung kepada dunia. Padahal Tuhan ingin kita bergantung kepada Dia, bukan kepada dunia. Dengar baik-baik. Tuhan ingin kita semua bergantung hanya kepada Dia di seluruh area hidup kita. Dan kita bisa contoh orang Israel pada waktu itu bergantung pada bangsa Filistin, musuhnya. Mereka harus membayar sejumlah uang. Ya, jadi umat Tuhan gak boleh bergantung kepada dunia. Padahal selama ini Tuhan memberikan mereka kemenangan dengan apa yang mereka punyai. Kita lihat, ada sebuah kejadian di kitab Hakim-Hakim. Langsung ya. Di sana ada seorang yang namanya Samgar. Samgar, kalau diganti M-nya ganti N, Sangar. Ini Samgar ya. Samgar, ia hanya memakai apa? Dia memakai kusa. Dia hanya memakai tongkat penghalau lembu. Dan dia bisa membunuh orang-orang Filistin. 600 orang banyaknya. Kita baca. Hakim-Hakim 3 ayat 31. Saya lihat luar biasa ini. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat, ia menewaskan orang Filistin dengan apa? Tongkat penghalau lembu, kusa. 600 orang banyaknya, saudara bayangkan 600 orang. Dia sendirian, lebih hebat daripada namanya Samkok. Kalau Anda pernah baca Samkok. Liu Bei. Siapa lagi? Saya lupa. Zhuge Liang. Dulu saya suka baca Samkok. Ya, 600 orang. Tentunya bukan sekaligus, enggak, saudara-saudara. Enggak sekaligus dia mengalahkan 600 orang. Ya. Samgar membunuh 600 orang Filistin. Dan apa yang dia miliki? Dia punya tombak, dia punya pedang. Enggak. Dia punya cuma kusa. Penghalau lembu. Tongkat penghalau lembu, ya. Dia hanya punya itu. Tapi kenapa dia bisa membunuh 600 orang Filistin? Karena dia punya Yahweh. Kuncinya, dia punya Yahweh. Apapun yang jadi senjata Anda, di tangan Anda kalau Anda punya Yahweh, senjata itu menjadi berkat. Dan Tuhan tunjukkan kepada kita berkali-kali di Alkitab. Contoh lagi, Daud. Daud waktu menghadapi Goliat, raksasa dari Filistin itu. Apakah dia pakai pedang tombak? Dia hanya pakai apa? Senjata yang sederhana. Sebuah ketapel dan 5 buah batu. Hanya benda-benda sederhana. Tuhan tunjukkan. Kalau engkau bersama aku, kamu lihat nanti. Dengan hanya sebuah benda sederhana, raksasa Filistin itu dirobohkan. Lalu Daud memenggal kepala Goliat dengan pedangnya sendiri. Pedangnya Goliat. Lalu kita lihat hakim-hakim. Simson. Anda tahu Simson mengalahkan ribuan orang
membunuh ribuan orang Filistin hanya dengan apa? Rahang keledai. Pakai rahang keledai tok. Dia gak ada pedang, dia gak ada tombak. Hanya rahang keledai. Dia tidak pakai persenjataan canggih waktu itu loh ya. Tapi apa yang ada di tangannya ketika Tuhan bersama dia, itu jadi senjata yang mematikan. Ya, untuk memperoleh kemenangan. Jadi intinya, Tuhan dapat memakai apa yang Anda punya hari ini. Apapun yang Anda punya hari ini, sekecil apapun, sedikit apapun juga, Tuhan bisa pakai untuk memberkati hidup saudara. Itulah Tuhan kita. Namanya Yesua, Yesus Kristus. Artinya Tuhan ingin Anda dan saya bergantung sepenuhnya kepada Dia. Lalu kita lihat Tuhan menyuruh Gideon. Ini tambah gak masuk akal. Gideon disuruh membawa hanya 300 orang untuk menyerang perkemahan orang-orang Midian pada waktu itu. Dan mereka justru bawa apa? Mereka suruh bawa sangkakala, buyung, dan apa? Obor, sulu. Kita lihat ya, Hakim-Hakim 7 ayat 16. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala, buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Saya tanya, kalau kita jadi pasukannya Gideon, maju perang, kamu bawa sangkakala, buyung kosong sama sulu, serbu itu. Kira-kira Anda bagaimana? Wis wurung ae, gak pelok aku. Itu namanya bunuh diri kan? Kita mau perang bawa cuma sangkakala, buyung kosong sama sulu. Lalah, gak masuk akal loh. Nah, saya belajar cara Tuhan untuk menghadapi masalah kita memang gak masuk akal. Kalau masuk akal itu bukan dari Tuhan. Itu bukan dari Tuhan, itu kedagingan kita. Sungguh, kadang-kadang Tuhan nyuruh kita itu yang gak masuk akal. Ini butuh perenungan, Pak Lili. Ya. Nah, dan apa yang terjadi? Mereka hanya memecahkan buyung itu dengan api di dalamnya. Mereka mengalahkan orang Midian itu kocar-kacir semua mereka. Itulah cara Tuhan. Ya, hanya rahang keledai. Simson bisa menghancurkan banyak orang Filistin. Tuhan selalu berkata kepada kita, mungkin terlihat sederhana bagi kamu. Mungkin terlihat nggak masuk akal bagi kamu. Tapi dengan berkat-Ku, dengan berkat-Ku, engkau tidak perlu yang hebat dari dunia. Yang Anda perlu, apa yang ada di tangan Anda. Lakukan dengan caraku, bukan dengan cara dunia. Demikian juga dengan perkataan kita. Kadang-kadang ada orang yang ngomong gini, oh itu pengajaran word faith movement. Kita berkata-kata dengan iman, terjadilah. Dan ada kelompok yang mengatakan itu sesat. Ya kalau memang gak percaya gak apa-apa. Kenapa mereka mengatakan sesat atau mereka gak mau menerima? Intinya mereka melihat, loh kok sederhana sekali. Dengan perkataan firman, kita memperkatakan firman, maka terjadi. Loh kok enak. Kelihatannya sederhana. Orang itu, ya Tuhan membuat sederhana, yang membuat sulit itu selalu manusia. Selalu. Terus dikasih yang mudah, manusia selalu bikin yang sulit itu manusia. Ya, supaya apa? Supaya kelihatannya hebat. Kalau gak sulit tuh gak hebat. Manusianya tapi, bukan Tuhannya yang hebat. Ya. Demikian juga dengan ucapan kita. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu punya kuasa, saudara-saudara. Ya, seperti gembala Anda selalu mengatakan firman Tuhan. Sesuatu yang akan
yang terjadi itu akan sesuatu yang dahsyat. Yang akan mengalahkan orang Filistin. Nah, kemudian Tuhan memanggil Musa. Ada waktu masih 16 menit. Musa, waktu dipanggil, Musa ngomong apa? Tuhan, kalau nanti orang-orang bertanya, siapa yang mengutus aku? Aku mau ngomong apa? Ya, kita lihat di Keluaran pasal 4 ayat 1. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Lalu ayat kedua, Tuhan berfirman kepadanya. Apa firman Tuhan? Apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa apa? Hanya tongkat Tuhan. Hanya benda mati Tuhan. Hanya sebuah ranting. Hari ini, kalau Anda memiliki masalah apapun, Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu sekarang? Dan tongkat itu, kalau kita baca kisahnya, tongkat itu yang benda mati itu, bisa mendatangkan wabah belalang, bisa mengubah air menjadi darah, bisa membelah Laut Merah. Betul enggak? Dengan tongkat itu. Hanya sebuah tongkat Tuhan. Ya, Anda bisa membaca seluruh kitab Keluaran tentang bagaimana tongkat itu bisa menjadi berkat bagi orang Israel. Dan mereka bisa dilepaskan dari perbudakan Mesir. Dimulai dengan pertanyaan, apa yang ada di tanganmu itu Musa? Hanya tongkat Tuhan. Ya, dan tongkat itu menjadi berkat bagi bangsa Israel. Luar biasa juga. Kita punya Tuhan yang ajaib. Yang tidak terpikirkan cara-caranya di dalam hidup kita. Pertanyaannya sekarang, apa yang ada di tanganmu hari ini? Aku akan memberkati melalui itu. Dan Tuhan, tampilkan. Dan Tuhan tidak pernah meminta Anda melakukan apapun yang tidak Anda miliki. Catat ini. Tuhan tidak pernah meminta Anda melakukan apapun yang tidak Anda miliki. Contoh yang lain, ada seorang perempuan dan para penagih hutang yang menagih hutang waktu itu dan mau mengambil kedua anaknya waktu itu. Karena suaminya sudah meninggal. Karena dia punya hutang. Ya. Lalu jawab Elisa kepadanya. Kita lihat. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku, apa-apa yang kau punya di rumah. Apa yang kamu punya di rumah? Tadi Musa, Tuhan mengatakan, apa yang ada di tanganmu? Sekarang, Nabi Tuhan ini berkata, apa yang ada di rumah? Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Orang punya apa-apa. Hanya apa? Sebuah buli-buli. Anda tahu, saya selidiki buli-buli di sini. Bahasa Ibraninya asuk. Bukan asuk ya. Asuk. Jar. Ternyata tabung kecil loh. Buli-buli. Anda pikir buli-buli banyak? Enggak. Buli-buli minyak tabung kecil. Aku hanya punya buli-buli minyak tabung kecil. Dan di tangan Tuhan, buli-buli itu, yang berisi minyak itu, mengalir terus-menerus di bejana yang kosong. Nabi mengatakan bahwa pinjam semua bejana-bejana kosong dari tanggamu. Selama ada bejana kosong, buli-buli yang berisi minyak itu terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Gak habis-habis saudara-saudara. Kalau Anda lihat perbuatan Tuhan yang dahsyat itu, Anda bisa wow. Gak habis-habis buli-buli itu. Dan habisnya ketika gak ada bejana lagi. Artinya penyediaan Tuhan melebihi tuntutan kita. Penyediaan Tuhan itu lebih besar daripada tuntutan kita. Jangan pernah takut menghadapi dunia yang semakin gelap ini. Ya,
Apa yang ada di dalam rumahmu? Apa yang ada di dalam rumahmu? Apa yang ada di tanganmu? Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Jangan pernah. Kuasa Tuhan, tapi dimulai dari hal-hal yang kecil. Bukan hal-hal yang spektakuler, dari hal-hal yang kecil. Nah, kita kembali ke Raja Saul. 1 Samuel pasal 13 ayat 22, masih ada waktu 10 menit. Sehingga pada hari pertempuran, sebilah pedang dan lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan anaknya. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Saya nggak tahu kenapa dia hanya yang mempunyai itu Saul dan Yonatan, pedang dan tombak. Ya, dan ayat 23, dan suatu pasukan pengawal orang Filistin telah keluar ke pelintasan gunung di Mikmas. Jadi ingat, mereka waktu itu dikepung dari segala arah. Dan kita tahu ada satu orang yang bernama Yonatan nanti. Ya, kita lihat 1 Samuel pasal 14 ayat 1. Next. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya. Kalau Anda lihat teks bahasa Inggrisnya, the young man. Ya, anak muda ini. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Diam-diam. Yonatan sama bujangnya itu diam-diam. Kadang-kadang kita perlu diam-diam untuk melakukan kebenaran. Enggak memperdulikan ayahnya dia. Ya. Nah, 1 Samuel pasal 14 ayat 6 kita lompat. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat itu. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk memberkati gereja NCC. Baik banyak orang atau sedikit orang. Masalahnya isunya bukan banyak orang, bukan sedikit orang. Isunya adalah apakah Anda berfokus kepada Kristus Yesus. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong saudara dan saya. Tidak ada yang terlalu menakjubkan atau terlalu mengherankan bagi Tuhan untuk bisa menolong, menyelamatkan diri Anda. Next, saya tulis di sini. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Kalau Anda hari-hari ini ada pikiran, ada pertanyaan, kenapa doaku belum dijawab-jawab? Kenapa? Simpan firman Tuhan ini, hari ini. Bagi Yahweh, bagi Yesus tidak sukar untuk menolong Anda. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Pertanyaannya bukan banyak atau sedikitnya. Tapi tidak ada yang sukar bagi Dia untuk menolong kita semua. Setiap hari, jadikan Yesus menjadi penolong Anda. Setiap hari, jadikan Yesus penyelamat hidup Anda. Dia bukan hanya menyelamatkan Anda dari kebinasaan kekal. Dia bukan hanya menyelamatkan Anda dari penghukuman yang kekal. Tapi Tuhan ingin menyelamatkan Anda dari situasi yang sedang Anda hadapi hari ini. Karena tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk menolong. Dan Tuhan tidak pernah dibatasi dengan cara-caranya. Malahan kalau kita lihat cara Tuhan itu yang sederhana. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya percaya Roh Kudus yang ada tinggal di dalam Anda akan meneguhkan firman ini. Dan saya teringat Roh Kudus ada di dalam Anda bukan karena Anda baik, tapi karena Yesus sudah dimuliakan di atas sana, duduk di sebelah kanan Bapak. Roh Kudus ada di dalam Anda untuk tinggal selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami percaya berdasarkan firman-Mu. Kami sadar bahwa kami tidak sanggup
kami tidak mampu. Tapi tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk menjadi penolong kami, untuk menjadi penyelamat hidup kami. Materaikan firman-Mu ya Tuhan, di dalam setiap loh hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarkan kami setiap hari mengizinkan Tuhan menjadi penyelamat hidup kami, penolong hidup kami, dan kami hidup di dalam kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Semua yang menerima kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, God bless you.